Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadila Usramawati Pratama dari kelas 84, absen nomor 24. Izinkan saya presentasi tentang mengamalkan sholat sunnah. Sholat sunnah berjamaah. Sholat sunnah adalah sholat yang dianjurkan atau untuk mengerjakannya. Orang yang melaksanakan sholat sunnah akan mendapatkan pahala, sedangkan bila tidak melaksanakan sholat sunnah tidak apa-apa dan tidak mendapatkan dosa. Sholat sunnah dapat dilakukan sendiri ataupun bersama-sama. Sholat sunnah yang dianjurkan secara berjamaah adalah sholat idul fitri, sholat idul adha, sholat khusuf, dan sholat istiqo. 1. Sholat idul fitri. Sholat idul fitri adalah sholat sunnah 2 rakaat yang dilaksanakan pada hari raya idul fitri pada setiap tanggal 1 Syawal. Hukum melaksanakan sholat idul fitri ada hukum sunnah mu'akkad atau sangat dianjurkan. Waktu melaksanakan sholat idul fitri adalah sesudah terbit matahari sampai tergelincirnya matahari pada tanggal 1 Syawal tersebut. Tata cara sholat idul fitri adalah 1. Imam memimpin sholat idul fitri diawali dengan niat yang berbunyi Usolli rok'ataina sunnatan idul fitri imaman lillahi ta'ala. 2. Pada rakaat pertama sesudah membaca doa iftitah bertakbir sambil mengangkat tangan sebanyak 7 kali. 3. Dilanjutkan dengan membaca surat Al-Fatihah dan surat pendek. 4. Pada rakaat kedua takbir sebanyak 5 kali dan dilanjutkan seperti biasa sampai salam. 5. Setelah salam dilanjutkan dengan khutbah. 2. Sholat Idul Adha. Sholat Idul Adha adalah sholat yang dilaksanakan pada hari raya kurban atau hari raya Idul Adha. Sholat ini dilaksanakan pada tanggal 10 Zulhijjah. Hukum sholat Idul Adha adalah hukum sunnah muakkad. Tata cara sholat Idul Adha sama dengan sholat Idul Fitri, membedakan hanya niat. Niat Idul Adha adalah usolli sunnatal idul adha rok'ataini imaman an lillahi ta'ala. 3. Sholat kasaf. Sholat kusuf. Sholat sunnah kusuf adalah sholat sunnah yang dilaksanakan ketika terjadi gerhana matahari. Hukum sholat sunnah kusuf adalah sunnah muakkad. Waktu pelaksanaan sholat kusuf adalah saat mulai terjadinya gerhana matahari sampai matahari kembali tampak utuh seperti semula. Hal yang membedakan sholat kusuf dengan sholat lainnya adalah dalam setiap rakaat terdapat 2 kali membaca surat Al-Fatihah dan 2 kali ruku. Tata cara sholat kusuf, membaca niat yang berbunyi Usolli sunnata khusufi rok'ataina ma'muman lillahi ta'ala. 2. Setelah takbiratul ikram, membaca surat iftitah, kemudian Al-Fatihah dan surat panjang. 3. Ruku yang lama dan panjang dengan membaca tasbih sebanyak-banyaknya. 4. Iktidal. 5. Membaca surat Al-Fatihah dan membaca surat Al-Quran yang lainnya. 6. Kembali melakukan ruku yang panjang dengan membaca tasbih dengan sebanyak-banyaknya. 7. Iktidal. 8. Sujud seperti biasa namun agak dipanjangkan. 8. Duduk di antara 2 sujud. 9. Sujud yang kedua agak dipanjangkan. 9. Bangkit menuju rakaat kedua sebagaimanapun rakaat pertama. 10. Pada sujud terakhir dianjurkan memperbanyak membaca istighfar dan tasbih memohon ampun kepada Allah. 11. Setelah sholat dilanjutkan dengan khutbah. 4. Sholat kusuf. Sholat sunnah kusuf adalah sholat sunnah yang dilaksanakan ketika terjadi gerhana bulan. Hukum sholat sunnah kusuf adalah sunnah muakkad. Waktu pelaksanaan sholat kusuf adalah saat mulai terjadinya gerhana bulan sampai bulan kembali tampak utuh seperti semula. Tata cara sholat kusuf sama seperti sholat kusuf, yang membedakannya hanya niat. Niat sholat kusuf berbunyi Usolli sunnata kusufi rok'ataina lillahi ta'ala. 5. Sholat istiqo. Sholat sunnah istiqo adalah sholat sunnah untuk meminta turunnya hujan. Sebelum melaksanakan sholat istiqo diharapkan untuk berpuasa dan selama 4 hari berturut-turut. Sholat istiqo disunahkan membawa hewan peliharaan ke lapangan tempat berlangsungnya sholat istiqo. Tata cara sholat istiqo, muazin tidak perlu melakukan azan dan iqomah hanya perlu mengucapkan. Sholat dilaksanakan seperti sholat sunnah lainnya. Setelah sholat dilanjutkan dengan khutbah. 2. Sholat sunnah munfarid. Sholat sunnah munfarid adalah sholat sunnah yang dikerjakan sendiri. Macam-macam sholat sunnah munfarid yaitu 1. Sholat rawib. 2. Sholat tahiyatul masjid. 3. Sholat istikharah. 1. Sholat rawatib. Rawatib berasal dari kata rotibah yang artinya tetap atau menyertai.
Jadi, sholat rawatib artinya sholat yang dilaksanakan menyertai atau mengiringi sholat fardu, baik sebelum maupun sesudahnya. Dari hukumnya, sholat rawatib dibagi dua, yaitu sholat rawatib muqaddah dan sholat rawatib gairu muakkad. Macam-macam sholat rawatib muakkadah adalah 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, dan 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Macam-macam sholat rawatib gairu muakkad adalah 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 4 rakaat sebelum asar, dan 2 rakaat sebelum maghrib. Dari segi pelaksanaan, sholat rawatib dibagi menjadi dua, yaitu qobliyah dan badiyah. 2. Sholat tahiyatul masjid. Sholat tahiyatul masjid adalah sholat sunnah yang dilaksanakan untuk menghormati masjid. Pada saat masuk masjid, disunahkan mendahulukan kaki kanan. Setelah masuk masjid, sebelum duduk, kita disunahkan sholat tahiyatul masjid. Tata caranya adalah 1. Membaca niat, 2. Sholat 2 rakaat seperti biasa sampai salam. 3. Sholat istiqoroh. Sholat istiqoroh adalah sholat yang ditunjukkan untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas 2 pilihan atau lebih, agar ditunjukkan yang terbaik. Walaupun pelaksanaan sholat istiqoroh terbaik adalah pada sepertiga malam, sama seperti sholat tahajud. Tata cara sholat istiqoroh adalah 1. Membaca niat. 2. Rakaat pertama disunahkan membaca Al-Kafirun, sedangkan rakaat kedua membaca Al-Ikhlas. 3. Setelah sholat dilanjutkan membaca doa istiqoroh. Sekian rangkuman dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.